sebagai warga negara terpanggil untuk menulis kembali sejarah-sejarah itu. Tapi justru yang pertama saya tulis itu yang berhubungan dengan sumbangsi peranakan Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena memang banyak yang tidak tahu, bahkan ada seorang tokoh pun mengatakan bahwa peranakan Arab tidak mempunyai sumbangsi, gitu ya. Nah, saya tergerak untuk menulis semuanya ini. Jadi dari buku yang pertama saya bercerita tentang Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, siapa Imam Bonjol, siapa nama aslinya, juga Raden Saleh, terus juga banyak lah seperti sosok-sosok yang memberi nama Nahdlatul Ulama, Sayyid Alwi bin Abdul Aziz Al-Madhon dan sebagainya. Lalu karena banyaknya sejarah yang belum digali itu, saya berusaha untuk melengkapinya di buku kedua. Dan semoga nanti bisa di buku ketiga dan selanjutnya. Jadi di buku yang kedua ini saya bercerita tentang marga Al-Zamadhon. Memang banyak orang tidak mengetahuinya walaupun di Google ada. Siapa marga Al-Zamadhon itu? Ternyata Hasyim Asy'ari pun itu termasuk keluarga dari Al-Zamadhon juga. Terus juga Ahmad Dahlan. Dan juga nama jalan ini Ki Haji Mas Mansur itu tapi dari pihak ibu. Karena dari pihak bapak bermarga Baseban. Begitu ya. Nah, terus di buku saya yang kedua ini saya juga bercerita tentang Hadi bin Ahmad bin Hadi. Dia adalah sosok pahlawan yang mana beliau ini mempunyai sumbangsi yang besar terhadap PNI. PNI, jadi Partai Nasionalis Indonesia. Dia adalah penyokong dana juga dan dia juga salah satu pendiri Pusura dan juga salah satu pendiri Masjid Mujahidin di Surabaya. Dia sangat dekat hubungannya dengan Bung Karno dan juga tokoh-tokoh revolusi yang lain seperti Pak Ruslan Abdul Ghani, Bung Tomo, Dul Arnowo dan sebagainya. Dan dia juga mendapatkan bintang yang sangat tinggi yaitu bintang Mahaputra pertama. Mahaputra yang pertama dan beberapa bintang penghargaan yang lain. Sangat banyak bintang-bintang itu. Nah, saya terpanggil karena jasa-jasa beliau dan orangnya memang sangat sosial banget, sering membantu sesama dan dia tidak pernah menolak jika memang dimintai bantuan oleh siapapun. Maka itu saya tergerak untuk menulis tentang beliau. Dan juga di dalam buku ini saya bercerita tentang Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim ini dari Kesultanan Riau yang namanya diabadikan menjadi nama bandara udara di Riau ya. Oke. Jadi Sultan Syarif Qasim ini memberikan sumbangan yang sangat-sangat besar waktu negara ini berdiri. Dan dia juga sangat berjasa menyatukan kerajaan-kerajaan yang di Sumatera untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu. Dan di buku ini juga saya menulis tentang Dr. Sutomo. Ternyata Dr. Sutomo ini memang banyak yang tidak mengetahuinya walaupun ada beberapa buku yang sudah menyebutkan di dalam surat kematian beliau pun dia jelas-jelas menyebut sebagai peranakan Arab. Gitu ya. Ini hal sesuatu yang baru. Ini belum Belum pernah. Jadi di situ juga ada beberapa bukti yang saya tulis di situ sebagai penunjang dari tulisan saya, diantaranya dari majalah Aliran Baru tahun 1940 dan juga ada di situ tentang koran Matahari tahun 37. Koran lama saya letakkan di dalam buku itu sebagai sisipan. Referensinya salah satunya mungkin itu ada. Salah satu itu juga yang saya pakai walaupun banyak sekali buku-buku yang saya pakai untuk menunjang tulisan saya ini. Berarti otentik sudah nih para kan? Otentik. Jadi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya tulis dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Juga di dalam buku ini saya bercerita tentang sosok Sunan Ampel atau Sayyid Rahmat Al-Zamadhon.
Jadi beliau ini adalah orang yang mendirikan kota Surabaya. Karena kedatangannya dia diperintahkan oleh kerajaan Majapahit untuk membuka kota yang kelak bernama Surabaya ini. Sebelumnya kan bukan Surabaya. Bukan. Boleh tahu apa? Ujung Galuh atau Sayyid Rahmat ini mendirikan masjid yang pertama kali, tapi masjid ini bukan di Ampel. Justru masjid tertua di Surabaya ini adalah Masjid Rahmat. Di Kembang Kuning. Itu adalah masjid yang pertama. Dengan terbitnya buku ini, keluar dari urusan etnik atau yang lain, tapi saya ingin sekali memberikan sumbangsi berupa literasi kepada masyarakat, yang mana buku saya ini berbicara tentang sejarah, dan dalam buku ini pun saya menggali beberapa tokoh-tokoh yang selama ini kita tidak tahu. Seperti contoh dalam buku ini saya berbicara tentang pahlawan Ki Haji Mas Mansur berdasarkan literatur, dan juga saya mengadakan beberapa wawancara dengan cucu-cucu beliau. Ternyata saya juga baru tahu kalau yang menjodohkan Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama itu adalah Ki Haji Mas Mansur. Jadi dia menjodohkan dengan seorang gadis dari anak tokoh Muhammadiyah. Kebetulan Ki Haji Mas Mansur sendiri adalah tokoh Muhammadiyah. Jadi mempunyai hubungan yang dekat dengan tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Lalu dijodohkanlah Insinyur Soekarno ini dengan seorang yang bernama Fatimah, yang kita lebih mengenalnya dengan Fatmawati. Lah, dari cucu beliau inilah kita baru tahu bahwa yang menjodohkan itu adalah pahlawan yang dikenal dengan 4 serangkai yang bernama Kiai Haji Mas Mansur tersebut. Dan di dalam buku ini saya juga bercerita tentang sosok penjahit bendera merah putih, yaitu Fatmawati. Memang benar Fatmawati lah yang menjahit pertama kali bendera tersebut. Tapi untuk penjahit yang kedua adalah Mutahar, Muhammad Hussein Al-Mutahar. Kebetulan beliau ini memang peranakan Arab. Tapi di sini saya sebetulnya tidak menonjolkan peranakannya, tapi sosok dari beliau ini. Dia adalah pencipta Paskibraka dan juga dia menciptakan lagu 17 Agustus atau Hari Merdeka, juga himne. Dan dia juga menciptakan himne Pramuka, yaitu himne tadi, dan juga lagu syukur. Beliau ini merupakan salah satu pendiri Pramuka di Indonesia. Jadi ceritanya Mutahar atau Muhammad Hussein Al-Mutahar ini waktu menjadi ajudan Bung Karno, waktu ibu kota itu di Jogja, Bung Karno menyerahkan bendera Sang Saka kepada beliau. Waktu itu beliau masih berpangkat mayor. Jadi Bung Karno mengatakan, saya titipkan bendera ini kepadamu, tolong dijaga jangan sampai bendera ini lepas dan direbut oleh pasukan sekutu. Lalu Muhammad Hussein Al-Mutahar, setelah Bung Karno ketangkap, Muhammad Hatta juga ketangkap, Muhammad Hussein Al-Mutahar ini ketangkap juga. Tapi sebelum ketangkap, beliau ini memisahkan antara bendera warna merah dan putih agar tidak dikenali sebagai bendera pusaka. Kemudian dia salah satu dari bendera itu dibalutkan di badannya sebagai penutup aja waktu dia tertangkap, dan setelah tertangkap beliau ini bisa melarikan diri. Kemudian sampai di Jakarta, beliau mampir ke rumahnya Sultan Syahrir, dan di rumah Sultan Syahrir lah dia menjahit dengan tangannya bendera pusaka tersebut. Jadi beliau ini adalah penjahit bendera pusaka yang kedua. Tapi ini tidak pernah disebut
tidak pernah terekspos walaupun pada hari-hari kemerdekaan kita gitu. Ya. Dan juga ada beberapa tokoh di buku ini seperti M.H. Tamrin. Ya, M.H. Tamrin ini saya berdasarkan buku Al-Fatawi. Memang M.H. Tamrin ini ada darah Eropanya, ada memang. Iya. Tapi beliau ini kalau menurut Al-Fatawi, Al-Fatawi ini adalah sebuah catatan yang dicatat ketika beliau masih hidup. Ternyata beliau ini masih keluarga dari Kesultanan Al-Gadri. Gitu loh. Arab lagi. Peranakan Arab gitu loh. Jadi banyak sekali. Lebih-lebih waktu saya berbicara pada buku saya di Ziarah Sejarah yang pertama. Di sini saya juga berbicara tentang sosok Raden Saleh, sosok Imam Bonjol, sosok Ibrahim Madiukusumo adalah saudara misan dari Pangeran Diponegoro yang bernama Hasan Bakbud. Nama aslinya itu ada juga. Saya juga berbicara tentang Sis Al-Jufri. Jadi Sis Al-Jufri ini seorang pahlawan yang juga lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan namanya diabadikan menjadi nama bandara udara di Palu. Gitu. Dan juga ada Sumpah Pemuda Peranakan Arab di sini. Dan juga di sini juga ada ucapan saya catat di sini ucapan Bung Karno. Ya. Bung Karno mengucapkan terima kasih karena sudah merdeka pada tahun 48, bahwa kita merasa berterima kasih kepada elemen-elemen atau masyarakat yang berperan di dalam kemerdekaan ini. Di dalam kemerdekaan ini kita juga ada orang-orang keturunan seperti Cina. Ya, orang Tionghoa, maaf ya. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tionghoa tersebut. Dan di dalam ini juga ada orang India, kita juga harus berterima kasih. Tapi kata Bung Karno, di dalam situ juga ada peranakan Arab, tapi kita jangan berterima kasih kepada mereka. Karena diulang lagi sama Bung Karno, karena mereka adalah sudah menjadi bagian dari bangsa ini sejak ratusan tahun yang lalu. Itu adalah pidato Bung Karno tahun 48. Karena Bung Karno sendiri seorang yang sangat mengerti sejarah. Gitu ya. Jadi dia ini menjadi seorang anak angkat dari Haji Umar Said Cokro Aminoto yang menurut cicit-cicitnya adalah bermarga Baseban. Gitu ya. Dan Bung Karno sangat dekat sekali dengan seorang tokoh peranakan Arab yang bernama Farad Marta. Beliau inilah yang membelikan rumah Pegangsaan Timur nomor 56 diberikan kepada Bung Karno untuk diberikan kepada negara, karena rumah itu sangat mempunyai nilai historis yang sangat tinggi. Tapi memang sayang bangunan itu sama Insinyur Soekarno dirobohkan. Lalu digantilah dengan Tugu yang dinamakan Tugu Proklamasi, sehingga nama jalan itu berubah menjadi Jalan Proklamasi. Dan Farad Marta ini mempunyai jasa yang sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Di antaranya juga berupa gedung-gedung yang dibuat instansi-instansi pemerintah baik di Semarang, di Jogja maupun di Jakarta. Dan Farad ini adalah salah seorang donatur berdirinya PMI, Palang Merah Indonesia. Itu ya. Jadi sebetulnya gedung proklamasi itu tidak menamakan Farad Marta sebagai seorang diri. Di situ juga ada seorang yang bernama Ali Bajenet. Ya, jadi gini ceritanya ya. Farad Marta dan Ali Bajenet ini mengadakan satu kongsi yang disebut dengan Marba, yang gedung tuanya masih ada di Semarang, di kota Semarang. Marba ini singkatan dari Mar itu Marta, Ba itu Bajenet. Penggabungan itu dari dua orang inilah tempat bersejarah itu berhasil dimiliki oleh negara. Gitu ceritanya.
Dan juga ada cerita menarik, memang Bung Karno waktu malam sebelum proklamasi itu, Bung Karno sakit waktu itu, panas. Lalu sama Farad ini diberikanlah madu dari Yaman, madu Hadramaut. Lalu diminum oleh beliau dan badannya enak, besok paginya diadakanlah yang disebut dengan proklamasi itu. Nah, di buku saya yang pertama ini ada surat ucapan terima kasih Bung Karno kepada saudara Farad tentang pemberian madu tersebut. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang belum terekspos maupun yang sudah saya tulis dalam bab 1 dan bab 2. Tapi sebenarnya apa yang mau disampaikan dengan adanya? Saya beginilah, saya ingin menyampaikan bahwa peranakan Arab ini di Indonesia juga mempunyai peran yang sangat besar. Itu tidak bisa dihilangkan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno dengan kata jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah lah. Ini juga sejarah kita. Mau tidak mau kita harus juga mengakui, karena ini bagian dari berdirinya Republik ini, gitu, Indonesia ini, gitu. Berarti sudah ketemu dengan ini ya, cicitnya, cucunya. Saya berusaha dalam pembuatan buku ini menemui cicit-cicit dan cucu-cucu beliau, supaya berita itu otentik dan juga berdasarkan literatur yang sudah dibuat. Gitu. Pak, pastinya kan begini, Pak. Pasti ada pro dan kontra. Gimana menyikapinya? Loh, kalau saya misalnya ada pro dan kontra, itu saya menganggap hal yang biasa. Tapi saya menyikapinya dengan data-data dan bukti-bukti yang otentik. Dan juga di buku yang pertama ini saya bercerita tentang sosok Syekh Salim Nabhan. Jadi itu masih kakek saya. Kebetulan beliau ini seorang pejuang dan seorang donatur kemerdekaan. Beliau juga berjuang di dalam literasi, dalam arti waktu itu belum ada penerbit buku-buku untuk pondok dan sebagainya. Beliau adalah teman baik dan juga sebagai guru bagi Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Dan beliau juga sering dulu didatangi oleh Van der Plas. Karena dianggap mungkin juga ada makar atau bagaimana begitu ya. Dan beliau ini juga seorang yang mendirikan Yayasan Al Irsyad yang berkembang sampai sekarang di seluruh Indonesia. Salah satunya di sini gitu loh. Tuh. Bagaimana peran serta dari pemerintah ketika mengetahui sejarah-sejarah ini? Gini, memang selama ini banyak orang menulis sejarah, tapi memang tidak ditulis asal-usulnya. Dan pemerintah sekarang saya mengapresiasi karena sudah memberikan jasa kepahlawanan bagi A.R. Baswedan. Yang selama puluhan tahun memang dia belum menjadi pahlawan nasional. Maka waktu di zaman Pak Jokowi inilah Pak Jokowi memberi penghargaan sebagai pahlawan nasional. Memang A.R. Baswedan ini mempunyai jasa yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya dialah yang membawa surat pengakuan kemerdekaan dari negara-negara Arab di Timur Tengah masuk ke Indonesia. Beliaulah yang membawa, dan itu pun disembunyikan di kakinya. Karena kalau ketahuan pemerintah sekutu saat itu, umumnya khususnya Belanda, maka beliau akan bisa dibunuh. Karena memang dalam satu berdirinya sebuah negara ini perlulah pengakuan dari luar. Dan kebetulan memang negara-negara Arab di Timur Tengah yang pertama kali getol membantu untuk pengakuan itu dan membantu juga secara dana, gitu ya. Nah, seperti contoh
sejarah ini mulai dihilangkan pada tahun 60-an ke bawah misalnya. Dikatakan bahwa yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah Amerika, Australia dan sebagainya. Ini tidak benar sama sekali. Dan memang yang benar adalah Mesirlah negara pertama secara de facto yang mengakui kemerdekaan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Syria, Saudi Arabia, Yaman, Irak, negara Arab semua yang itu. Dan memang menurut catatan sejarah, bangsa Palestina lah yang pertama-tama memberikan pengakuan itu secara de jure tahun 44 ketika Jepang memberikan janji manis kaisarnya saat itu bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Maka bangsa Palestina lah yang pertama kali mengumumkan bahwa bangsa Palestina berdiri di belakang Republik Indonesia, sampai ada seorang jutawan Palestina menghibahkan seluruh harta kekayaannya itu untuk Indonesia agar merdeka. Berarti dapat dikatakan ini mengaburkan sejarah atau gimana? Ya mungkin bisa, karena sejarah itu adalah ladang yang paling gampang untuk dimanipulasi lah. Dan tugas kita lah untuk meluruskan itu semua. Berarti ketika ini masyarakat mengetahui, berarti sudah siap dengan segala hal bahwa ini kebenaran sejarah. Memang sejarah ya sudah seperti ini. Kita tidak perlulah kita ini antipati atau membenci satu golongan atau yang lain. Toh semua itu bahu-membahu untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti intinya satu ya, bahwa ini peran serta dari keturunan Arab sangat besar ya di negara ini. Sangat besar sekali. Maka itu Bung Karno mengatakan kita tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada peranakan Arab karena mereka adalah bagian dari kita sejak ratusan tahun yang lalu. Dan ini pun juga dibuktikan dengan Sumpah Pemuda Indonesia Peranakan Arab yang digagas oleh Bapak A.R. Baswedan. Jadi di dalam Sumpah Pemuda itu yang tercetus bulan Oktober tahun 1934. Jadi kita mengenal dua Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Indonesia tahun 28 dan Sumpah Pemuda Indonesia Peranakan tahun 34. Waktu itu Sumpah Pemuda itu mengatakan bahwa tanah air peranakan Arab yang ada di Indonesia satu-satunya adalah Indonesia. Dan itu adalah hal yang sangat berani karena saat itu masih di dalam penjajahan Belanda. Merdekanya kapan kita tidak tahu, tapi pada saat itu pemuda-pemuda peranakan Arab yang dipelopori oleh A.R. Baswedan berani untuk menyatakan tersebut, dan ini menurunkan strata. Jadi saat itu Belanda menempatkan peranakan Arab pada urutan kelas nomor 2 timur asing gitu loh ya, bersama masyarakat Tionghoa, bersama masyarakat India dan sebagainya. Masyarakat pertama adalah masyarakat Eropa dan masyarakat ketiga adalah Bumiputra. Dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 34 ini, peranakan Arab menurunkan diri dari strata nomor 2 menjadi pribumi. Biar nyatu ya. Menyatu. Dan inilah momok bagi Belanda. Gitu loh. Belanda tidak menginginkan ini. Belanda menginginkan kelas-kelas, perpecahan. Dibagi kelas-kelas itu, divide et impera. Gitu loh. Dan juga saya berbicara itu di buku Ziarah Sejarah yang pertama. Langkahnya apa? Ketika sudah katakanlah kita sudah mengetahui peran serta dari, apakah ini apa yang mau dilakukan untuk peran dari Arab ini? Apakah langkah selanjutnya mau apa yang mau dilakukan? Ya begini, namanya sejarah kita harus meluruskannya, karena sejarah ini juga dinikmati oleh anak dan cucu-cucu kita. Jika sejarah itu salah, maka akan terus-menerus menjadi sejarah yang salah tapi tetap dipertahankan. Dan melalui program ini saya ingin meluruskan sejarah yang telah ada itu,
Khususnya yang pertama-tama yang saya lakukan itu bagi peranakan Arab di Indonesia. Dan untuk selanjutnya saya bisa untuk nanti menulis dalam hal-hal yang lain lagi, misalnya. Mindsetnya kan sudah jelas ya, Wan, Iya. bahwa sejarah tuh kayak begini. Iya. Ya, kira-kira ya kan dengan apa yang paling utama bisa dilakukan dalam kedepannya ini untuk bisa tadi meluruskan itu apa? Nah, untuk kedepannya saya juga berharap tidak adanya dikotomi di dalam masyarakat, bahwa memang peranakan Arab ini dari dulu memang sudah membaur, dan kita toh juga tetap satu negara Indonesia, satu bangsa Indonesia. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam pergaulan kita, gitu loh.